Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke, kita jumpa lagi dalam materi BK. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu materi kita adalah tentang pemahaman diri atau mengenal diri sendiri. Ya, kenalilah diri kalian sebelum kalian mengenali orang lain. Kira-kira seperti itu ya, sehingga kalian bisa paham. Pahami dulu diri kalian sehingga kalian akan mudah memahami orang lain. Nah, oke, pemahaman diri atau mengenal diri sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya di sini adalah supaya kalian dapat memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup penuh percaya diri. Oke, persepsinya adalah banyak orang dengan mudah mengenali orang lain, tetapi ternyata tidak berhasil dalam mengenali dirinya sendiri. Nah, mengenali diri sendiri ini tidak semudah mengenal orang lain. Oleh karenanya, siapapun sedemikian mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak akan mudah melihat kesalahan diri sendiri. Ya, akibatnya banyak orang yang menganggap bahwa orang lain itu selalu salah, selalu kurang dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, dirinya selalu dianggap paling benar, sehingga kita mampu mengenali dirinya sendiri, maka akan semakin dalam untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, seseorang akan mengetahui apa yang mesti menjadi tujuan hidupnya. Ia akan menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi tujuan tersebut. Ya. Oke. Nah, di sini ada teori Johari Windows. Ini ada 4 jendela. Yang pertama ada jendela atau diri terbuka. Ini nanti akan Ibu jelaskan. Ya, diri terbuka ini adalah wilayah yang diketahui diri sendiri dan orang lain juga tahu. Kemudian yang kedua adalah jendela yang kedua ini adalah diri buta atau jendela buta. Di sini tidak diketahui diri sendiri, tetapi diketahui oleh orang lain. Kemudian jendela yang ketiga adalah diri tersembunyi atau rahasia. Ini diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain. Kemudian yang keempat adalah diri gelap atau jendela gelap. Di sini tidak diketahui oleh diri sendiri dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Konsepnya. Oke. Yang pertama tadi jendela terbuka atau diri terbuka. Ya. Ini adalah hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Jadi kita tahu dan orang lain juga tahu. Misalnya apa? Keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Misalkan begini, misalkan Putri. Oh, kita kenal. Ya, kita tahu jenis kelaminnya Putri. Misalnya Putra, jenis kelaminnya Putra. Ya, keadaan fisiknya, oh dia tinggi, oh dia rendah misalnya, ataupun profesinya apa, apakah dia profesinya sebagai seorang guru, apakah dia profesinya sebagai seorang dokter, apakah dia profesinya sebagai seorang polisi. Nah, itu kita tahu, dia juga tahu. Asal daerah, demikian juga asal daerah, kita tahu dia berasal dari mana dan dia juga tahu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jendela atau diri tertutup. Ini adalah hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Jadi hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Misalnya apa? Ini contohnya isi perasaan kita, pendapat kita, kebiasaan tidur kita, dan sebagainya.
Contohnya perasaan. Kita nggak tahu, kita nggak tahu nih perasaan kalian itu bagaimana. Apakah kalian itu sedang sedih, sedang gembira, atau kalian sedang kecewa, ya. Kadang manusia mudah untuk menutupi apa yang dirasakan, tapi ada juga yang tidak bisa menutupi perasaannya. Itu contoh dari bagian dari jendela tertutup atau diri yang tertutup. Begitu juga dengan pendapat pendapat kita, itu kan hanya kita yang tahu, tapi orang lain nggak tahu. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah jendela buta atau diri buta, ya. Ini adalah atau diri tersembunyi. Ini ya, hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi justru orang lain yang tahu. Kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Apa itu? Contohnya adalah hal-hal yang bernilai positif dan negatif dari kepribadian kita. Oke, contohnya hal positif. Ya, kita nggak tahu. Oh, ternyata di dalam diri kita itu ada hal yang positif. Misalnya kita punya bakat. Kalian nggak tahu kalau kalian itu punya bakat, misalnya, tetapi mungkin bisa jadi guru kalian yang tahu. Nah, setelah itu dari proses penggalian dan ternyata memang kalian punya bakat yang cukup kuat dalam hal tersebut, ya. Tuh. Jadi orang lain lebih tahu daripada diri kita sendiri. Begitu juga dengan hal-hal negatif, misalnya ya, hal-hal negatif dari diri kita. Nah, kita nggak tahu, tapi orang lain yang tahu, ya. Mungkin banyak hal-hal negatif dari kita yang orang lain tahu. Itu justru bisa menjadi masukan untuk diri kita. Misalkan, kamu jadi orang jangan pemarah gitu. Nah, tanpa disadari, orang tersebut adalah pemarah. Tapi dia tidak sadar kalau dia seorang pemarah. Ada temannya yang memberitahu. Ya, nah, kita sampaikan terima kasih. Oh ya, terima kasih. Nah, kita akan mengubah karakter kita supaya menjadi orang yang tidak pemarah. Itu contoh berarti dari jendela atau diri buta atau tersembunyi. Kemudian yang keempat adalah jendela gelap. Ya, jendela gelap atau diri gelap ini adalah hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain itu tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jika kita ingin benar-benar tahu, mengetahui siapa diri kita, maka kita harus membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada dua sosok yang berbeda, ya. Ada individu A dan juga ada individu B. Dan ini adalah bagian dari 4 jendela yang tadi diuraikan oleh Ibu di atas. Konsep dari Johari Windows, 4 bagian jendela. Nah, individu A ini, ya, ini memiliki arti yang berbeda. Ini maknanya. Ini jendela satu ini tadi bagiannya apa? Bagian dari diri kita, ya. Ini individu A ini adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas tata cara pandangnya dan variasi hidupnya. Sebaliknya, kalau kita perhatikan di sini, individu B, dia bagian satu, jendela satunya ini sangat terbuka lebar, terbuka luas. Ya, bagian yang orang lain tahu dan dirinya juga tahu ini sangat terbuka luas. Ya, kalau kita perhatikan ini individu B ini adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi-potensi dirinya disadari, perasaan dan pikirannya pun terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan juga menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Oke, itu ya. Next, aspek-aspek yang harus dipahami dari individu adalah yang pertama aspek fisik. Ya, seluruh badan anggota individu termasuk bagian-bagiannya. Kita harus tahu, ya, bagian-bagian dari diri kita baik secara fisik, ya, secara fisik, terutama misalnya ciri-ciri fisik kita. Apakah kita punya tinggi badan yang cukup tinggi, ya,
kulitnya bagaimana, hidung kita bagaimana, warna mata kita, dan sebagainya. Kemudian aspek yang harus dipahami yang berikutnya adalah aspek psikis. Aspek psikis ini adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, perasaan-perasaan kita, ya. Yang ketiga adalah aspek minat. Aspek minat minat ini adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Tidak ada salahnya kalian buatkan list ya ketertarikan kalian terhadap apa saja. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah aspek bakat. Bakat ini adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Misalnya ada yang terlihat bakatnya menggambar dan ternyata setelah ditelusuri ternyata memang ayahnya atau ibunya punya bakat menggambar. Ya, nah itu harus terus digali. Siapa tahu ini memang bisa menjadi benar-benar menjadi bakat dari individu tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah aspek cita-cita. Cita-cita ini adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada juga yang menyebutnya sebagai potret diri. Ya, cita-cita, misalnya ketika SD kalian sudah punya cita-cita, saya mau jadi dokter, saya mau jadi polisi, saya mau jadi bidan. Ya, silahkan. Nah, memang kita harus punya yang namanya cita-cita. Supaya apa? Supaya kita jalan hidup kita itu berada dalam rel sesuai dengan relnya. Ya, jadi jalan hidup kita itu tetap benar-benar berada di dalam rel. Ya, nah kalau kita nggak punya tujuan hidup, ya kita nggak tahu arah kehidupan kita itu akan dibawa kemana. Sepenting itu ya cita-cita. Jadi kalian sudah harus punya cita-cita dari sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kebutuhan-kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kemudian aspek yang terakhir yang harus dipahami oleh individu adalah aspek gaya hidup. Nah, gaya hidup ini yang diinginkan oleh masing-masing orang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Oke. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami diri sendiri, ya, bisa juga memahami tujuan hidup kalian. Kalian punya cita-cita, kalau bisa kalian punya note, punya catatan, simpan di lemari, di tempat yang mudah kalian terlihat, ya, buat progres hidup kalian agar kalian punya semangat. Kalian punya tujuan, punya motivasi dalam kehidupan, apalagi di masa remaja. Kalian terus gali bakat dan minat kalian, terus motivasi kalian untuk lebih baik lagi, karena masa remaja itu cuma datang sekali dan tidak akan pernah kembali lagi. Oke, itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat bagi Ibu dan bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.